Shalom kekasih Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan dan berkat kasih karunia Tuhan. Kekasih Tuhan menjadi kuat tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba. Tetapi itu kumpulan atau akumulasi dari beberapa hal seperti memiliki pola hidup sehat. Di dalam memiliki hidup sehat ini saudaraku, ada pola makan yang baik, ada olahraga. Walaupun orang berkata makan yang sehat pun, berolahraga pun pada akhirnya mati. Tapi bagaimana kita membangun hidup ini dengan baik dan benar bertanggung jawab. Lalu memiliki tekad yang kuat untuk berjuang dan optimisme. Nah, optimis ini saudaraku itu dibangun di atas pemikiran, di atas konsep bagaimana kita terus berjuang. Di dalam membangun manusia rohani pun sebenarnya sama. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang kuat, yang tidak gampang menyerah, yang tidak selalu menyalahkan keadaan dan kondisi. Bahkan ada orang yang mencari siapa yang salah atau menyalahkan orang lain. Lalu mereka kadang-kadang menuangkan itu lewat tulisan di media sosial dan seterusnya seperti itu. Jadi di dalam kita membangun manusia rohani saudaraku, itu butuh proses dan ada perjuangan. Jangan berkata, oh semua itu kasih karunia. Ya benar, kita percaya akan kasih karunia, anugerah Tuhan bagi kita. Dan saya tidak sedang mengabaikan prinsip itu atau prinsip sola gratia, semua karena kasih karunia. Tetapi saudaraku, di dalam hidup ini ada bagian yang harus kita kerjakan. Namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan, tapi kitalah yang mengerjakan. Dan untuk mencapai itu, Tuhan telah menyediakan semua fasilitas untuk kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang pertama, Allah berikan kepada kita itu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh Allah. Kita mengenal dengan pribadi ketiga Allah. Nah, Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Di dalamnya ada hikmat ilahi yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga langkah-langkah kita terus dituntun. Roh Kudus hadir untuk itu. Yang kedua adalah firman Allah. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Intinya, firman ada untuk apa? Supaya kita ini punya pedoman. Dan pedoman itu pada akhirnya membangun sebuah konsep yang mengubah paradigma atau cara berpikir kita. Supaya kita hidup dalam kehendak dan tujuan Allah. Nah, Roh Kudus disitulah menuntun langkah-langkah kita. Nah, yang ketiga adalah ada peristiwa-peristiwa yang diizinkan oleh Allah terjadi. Nah, orang Kristen yang dewasa, yang terus bertumbuh, melihat perkara sekecil pun selalu dihubungkan dengan penggarapan Tuhan akan hidup ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita melihat di sana bahwa dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kebaikan menurut versi Allah, menurut yang Allah mau, bukan kebaikan menurut kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang kuat, terus bertumbuh bersama-sama dengan membiarkan Roh Kudus bekerja, firman Allah yang ada dalam hidup kita, dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, itulah cara Allah untuk membawa kita kepada kehidupan yang berkenan. Mari kita bersama-sama di tengah goncangan hidup ini, membangun manusia rohani kita sampai seperti yang diinginkan oleh Allah. Kita tidak pernah tahu sampai kapan keadaan ini akan berakhir. Ada ujungnya pasti. Yang kita inginkan adalah Tuhan menjamah hati kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu bergejolak, bergelora. Dan kami mendengarkan banyak kabar dan kadang-kadang menakutkan kami. Tetapi kami bersyukur Engkau ada dalam hidup kami. Engkau menaruh Roh-Mu dalam hati kami sekalian. Dan Engkau juga memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu. Dan setiap peristiwa yang terjadi mengajar kami untuk selalu berharap percaya kepada Tuhan. Memberkati jemaat umat-Mu ya Tuhan.
di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika ada banyak hal yang harus dikerjakan dan harus terhenti, Engkau tetap hadir di tengah-tengah mereka. Dalam keluarga rumah tangga jemaat-Mu, ada makan minum yang cukup. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan, kesanggupan kepada yang lemah. Kami menaruh harapan hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau hadir dalam setiap keluarga. Anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada dalam situasi apapun. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tolong untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan semua yang berjuang, yang bekerja melakukan tugas ini. Engkau kiranya hadir di tengah-tengah mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Probolinggo ini. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kemurahan kebajikan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.